Halo, Assalamualaikum. Sugeng Rawon di channel YouTube aku. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah. Amin. Video kali ini kita akan sinau bareng rek. Episode sinau bareng rek kali ini adalah episode perdana, yaitu gimana sih caranya menjadi penulis religi. Ya meskipun aku tidak kelas Bunda Asmani Nadia, tapi setidaknya aku punya sedikit ilmu yang ingin aku bagi buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Jangan lupa siapkan pulpen sama kertas buat catat. Nah, yang pertama, aku sebelumnya ingin memperkenalkan diri bahwa aku adalah Diana Feby, penulis jebolan Wattpad yang karyanya alhamdulillah sudah 5. Sombong amat. Salah satunya adalah yang berjudul Dear Allah. Dari Dear Allah itu aku jadi bisa sampai sini. Aku mau memberikan sedikit pengertian tentang penulis religi. Jadi penulis religi itu adalah seseorang yang menghasilkan karya fiksi yang berpegangan erat dengan kaidah dan syariat agama. Baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, dan agama lainnya. Kalau kalian Islam ya kalian menulis agama Islam, jangan menulis agama lain. Dan aku mau mengenalkan beberapa penulis religi terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah, beliau adalah Bunda Asma Nadia. Beliau ini sudah menulis lebih dari 50 judul novel religi. Amazing. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa seperti beliau. Yang salah satu karyanya diangkat ke layar lebar yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Wow, keren sih, Masya Allah. Panutan memang. Yang kedua adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau ini sering disapa Kang Abik. Selain menjadi guru besar, beliau ini penulis novel. Salah satu novelnya yang sangat fenomenal adalah Ayat-Ayat Cinta. Fahri. That's right. Ayat-Ayat Cinta. Dan yang ketiga adalah Taufikur Rahman El-Azizi. Beliau ini adalah salah satu penulis yang sangat menginspirasiku untuk menjadi penulis religi. Jadi aku pernah baca novelnya beliau sampai sesukukan dan oh my god, bisa move on. Judulnya Kidung Salawat Zaki dan Zulfa. Wow, that's amazing banget, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah Terelie. Ya, selain menulis fiksi fantasi series Bumi, Bang Tere ini juga pernah menulis buku religi yang berjudul Hafalan Salat Delisa yang udah dijadikan film. Yang Tsunami Aceh itu loh, Rek. Kan? Ingat kan? Dan ada lagi yang Bidadari Surga. Itu juga difilmkan ya kayaknya ya. Terus ada lagi Moga Bunda Disayang Allah. Masih banyak lagi penulis religi terkenal di Indonesia, tapi kita membuat waktu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara mencari penulis religi, kita akan mengulas sedikit tentang hukum menulis menurut agama Islam. Oke, check it out. Sampaikanlah cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel dan tidaklah mengapa. Hadis riwayat Tirmidzi. Cerita-cerita dari Bani Israel yang dimaksud adalah hikayat-hikayat atau dongeng yang memang secara umum diketahui bahwa di antara cerita-cerita itu ada yang tidak benar-benar terjadi. Namun di dalamnya memiliki nilai-nilai yang bermanfaat dan berguna. Dikutip dari dalam Islam.com, salah seorang ulama Syekh Ibnu Jibrin mengatakan, jika kita mengetahui bahwa kisah tersebut adalah fiksi yang dibuat oleh penulis ataupun pendongeng dengan tujuan menarik perhatian dan pemahaman kita atau sebagai permisalan, maka hukumnya adalah boleh, karena para ulama pun telah menetapkan bolehnya cerita fiksi seperti yang terdapat dalam buku Maqamat karya Badiu'z Zaman Al-Habzi dan Maqamat karya Al-Hariri serta buku-buku yang serupa.
Atas penjelasan di atas, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya menulis cerita fiksi itu hukumnya tidak haram. Ada beberapa hal yang harus teman-teman catat, yaitu penulis religi ya. Yaitu pembaca itu harus tahu kalau karangan kita ini adalah fiksi, murni fiksi, khayalan. Jadi untuk menghindari dusta atau pembohongan. Jadi kita bisa kasih peringatan tuh kalau di Wattpad kita kasih di bio Wattpad kayak punya aku gini. Nah, yang dilingkarin itu adalah warning kalau semua karyaku itu fiksi, murni fiksi. Yang mungkin ada inspirasi dari kisah nyata tapi tidak sama persis. Tapi bisa dikatakan kalau itu fiksi, oke? Terus tidak bersifat memecah belah. Tidak mengajak atau memprovokasi memprovokasi ke hal-hal yang negatif seperti hal-hal sesat, mempecah belah umat atau sara lah ya, provokasi untuk memusuhi agama lain atau agamanya sendiri. Tidak mengajak ke hal-hal yang negatif lah pokoknya. Lalu dari novel religi harus memiliki nilai moral yang dapat diteladani, itu wajib banget, wajib. Nah itu tadi yang perlu kalian catat untuk bisa menulis novel religi sebagai pegangan kita untuk menghindari hadis yang tidak membolehkan dusta meskipun membuat orang senang. Oke? Paham? That's right. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke tata cara menjadi penulis religi. Yang pertama adalah kalian harus menentukan niat kalian. Niat kalian menjadi penulis religi itu karena apa? Mungkin bisa karena dakwah. Oke, masuk. Kedua, ingin menebarkan ilmu, ya sama saja. Ingin famous? Oh my god. No. Pokoknya niat kalian ingin apa deh? Atau menyalurkan hobi, sekedar menyalurkan hobi, oke, bisa lah masuk. Lalu ketika kalian sudah menemukan niat, kalian luruskan niat itu. Kenapa sih kita harus butuh niat? Ya karena niat adalah dasar kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah niat sama sesuatu, apapun yang terjadi di tengah jalan, kita bakalan sampai di tujuan. Kecuali kalau kita tidak ada niat, oke deh, bubar di tengah jalan, gitu maksudnya. Dan selanjutnya adalah riset. Loh, belum nulis kau udah riset. Lo riset apa? Ya karena kita akan berhubungan dengan agama yang berhubungan dengan pahala dan dosa jariyah. Karena kita akan menebarkan ilmu, kita harus banyak-banyak membaca buku agama, banyak-banyak mencari informasi-informasi valid untuk kita masukkan ke novel kita. Nah, ya nggak harus kok dilahap secara bersamaan, bisa bertahap satu-satu, nggak semalam suntuk kalian membaca semua buku agama. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian gabut. kalau otak kalian muat nggak apa-apa, oke. Maksudnya gitu ya, bertahap juga nggak apa-apa. Setidaknya buat newbie atau pemula punya pegangan lah sedikit tentang pengetahuan batasan mahram, tentang ilmu adab, sholat, salam, atau kegiatan-kegiatan agama lainnya. Atau misal nih kalau kalian membuat latar tempatnya pesantren, jadi setidaknya kalian itu punya gambaran di pesantren ini ada apa aja sih, kegiatan-kegiatan apa aja sih, atau seperincinya model pakaian anak pesantren nih kayak gimana gitu loh, yang
ringan-ringan gitu loh Re, ilmunya, yang permukaan gitu nggak apa-apa lah. Selagi berjalan kita bisa belajar. Bisa pakai menambahkan perkataan-perkataan yang islami seperti astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, nauzubillah, jazakallahu khairan, atau sapaan-sapaan dalam bahasa Arab, sabahul khair, seperti itu. Assalamualaikum tentunya. Nah, seperti itu guys. Guys, seperti itu Re. Paham kan? Nah, untuk riset kita membutuhkan literatur kan, buat riset, buat belajar agama. Literatur belajar agama itu buat yang basicnya bukan non pesantren ya, bukan lulusan pesantren seperti Eke, itu bisa ikut kajian offline atau online. Kalau kajian offline itu kita mendatangi sebuah kajian gitu. Kalau misalnya di tempat kalian nggak ada kajian, ada kajian online yang sekarang banyak deh yang diadakan sama komunitas-komunitas Islami. Atau bisa kalian ikut lihat, mempelajari di YouTube, internet, Facebook, Instagram, banyak sekali sosmed lainnya. Misal nih kalau kita mencari ilmu tentang ilmu tentang pernikahan, kita klik tuh di YouTube ilmu tentang pernikahan menurut Ustadz Khalid Basmala, oke. Ustadz Abdul Somad, oke. Boleh sih berpegangan pada satu sumber, tapi alangkah lebih baiknya mempelajari dari berbagai sumber ya, agar lengkap menurut ya. Dan yang kedua adalah buku religi. Ya bisa berupa novel religi, terus buku-buku biografi seperti Muhammad Sang Yatim, atau biografinya Khadijah, Fatimah, Maryam, Asia, Aisyah, itu, atau karangan-karangan dari gurunda-gurunda di luar negeri juga banyak yang udah terjemahan. Kalian bisa cari di internet. Oh, ini ada yang kemarin yang bukunya almarhum Syekh Ali Jaber yang Masya Allah bestseller ya. Itu banyak sekali ilmunya. Harus beli yang ori ya biar berkah. Semakin kita banyak membaca, semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak ketikan-ketikan jari kita untuk menebarkan dakwah, untuk memperindah novel juga. Dan yang ketiga adalah circle pertemanan. Jadi kalau kalian menjadi penulis religi ya jangan circle-nya anak-anak nongkrong. Ya boleh sih kalau nongkrong kajian ya kan. Maksudnya itu kayak kita banyak-banyak ngikuti grup-grup sesama penulis religi, bisa masuk. Terus grup-grup ngaji atau grup-grup pokoknya yang mengarahkan ke hal-hal yang positif loh Rek. Ilmu-ilmu agama bisa kita pelajari di grup itu tuh loh Rek. Kan sekarang gampang punya WhatsApp, ya kan? Oke.